Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Netcall GPIB bersama dengan saya Pendeta Miss Peletimu Sonobogar, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Marturia Lampung. Malam hari ini sebelum kita akan membaringkan diri untuk beristirahat, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sungguh nyata bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati. Malam hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, kami dapat memahaminya dengan baik, dan firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur 104 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah hari ini kita sudah menikmati sinar matahari pagi? Mungkin Bapak Ibu di rumah semua mengatakan ya. Di masa pandemi sekarang ini, sepertinya orang merasa sangat rugi jika ia tidak menikmati sinar matahari pagi. Ya, orang mengatakan bahwa matahari, cahayanya di pagi hari, itu bisa meningkatkan produksi vitamin D yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini. Berbicara tentang fungsi matahari atau manfaat sinar matahari, kita semua pasti sudah mengetahuinya. Kita belajar bahwa matahari memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Contoh kecil, kalau untuk hewan, bagaimana sinar matahari itu juga membantu menguatkan tulang mereka, membantu mereka untuk mendapatkan makanan, mengeringkan tubuh mereka. Begitu juga dengan tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk sebuah proses fotosintesis, membantu pertumbuhan dan juga makanan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada prinsipnya kita tahu bahwa matahari itu sangat penting. Karena itu ketika pemazmur mengatakan bahwa matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat, manusia pun keluar ke pekerjaan dan ke usahanya sampai petang. Di sini pemazmur ingin menyatakan bagaimana matahari itu juga menjadi sebuah pertanda bagi manusia untuk bekerja, untuk melakukan usahanya, bahkan melakukan berbagai karya aktivitasnya. Tidak bisa dipungkiri, kalau tidak ada matahari, maka habislah kita semua. Luar biasa Allah menciptakan alam semesta ini.
Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan bagaimana benda-benda penerang itu diciptakan untuk menjadi penentu hari-hari, tahun-tahun, masa, menjadi benda penerang yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Artinya, dengan apa yang Allah ciptakan ini, Allah tahu ini yang dibutuhkan oleh manusia. Allah siapkan, Allah sediakan agar manusia bisa berlangsung terus kehidupannya. Kalau dengan demikian, apa yang bisa kita maknai ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini? Pertama, kita diajak untuk bersyukur. Diajak untuk melihat kembali bahwa apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, itu Tuhan sediakan untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bersyukur untuk semua yang Tuhan ciptakan? Mungkin kita berkata, ya aku berterima kasih, aku bersyukur. Tetapi bukan hanya sekedar berkata aku bersyukur. Di sisi lain, kita juga harus memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ada waktu yang Tuhan perkenankan bagi kita untuk bekerja. Ada waktu yang Tuhan perkenankan bagi kita juga untuk meraih berbagai keberhasilan kita. Tapi ada juga waktu kita untuk beristirahat. Nah, karena itu kita diingatkan agar memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenankan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya memanfaatkan waktu saja, tetapi bagaimana setiap waktu yang Tuhan berikan atau kesempatan yang kita miliki, itu kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin juga memanfaatkan kesempatan hidupnya, tapi dengan melakukan hal yang salah. Hari ini kita diingatkan sebelum kita beristirahat, dan ketika besok kita akan bangun, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bersyukur dengan memanfaatkan setiap waktu kita dan melakukan hal yang baik untuk memuliakan Allah? Ingatlah bahwa semua hal yang Tuhan ciptakan itu menjadi bagian karya Allah, agar kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Di hari yang ke-8 di bulan Januari di tahun 2021 ini, mari terus memiliki komitmen agar kiranya kehidupan kita senantiasa bisa menjadi berkat karena kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di malam hari ini, ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatkan kami ya Allah, agar kami menghargai setiap karya ciptaan Tuhan, dengan selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan mengelola apa yang Tuhan ciptakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kehidupan kami semakin bermakna dari waktu ke waktu. Bapa yang baik, kami berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami menyerahkan pemerintah kami menyerahkan gereja kami, GPIB secara sinodal,
bahkan secara khusus ya Tuhan dalam seluruh program kerja yang boleh dilakukan, sehingga GPIB baik yang ada di pusat kota bahkan yang ada di pos-pos pelayanan, semuanya dapat melakukan tugas dan panggilan yang bersaksi, melayani dan bersekutu, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya kuatkan, Tuhan kiranya pulihkan. Dan jikalau ada di antara kami yang berduka cita, Tuhan kiranya hiburkan. Bahkan mereka Tuhan, secara khusus yang saat ini terus bergumul untuk proses penyelesaian atau pemutusan penyebaran pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya bersama dengan kami semua. Tolonglah kami Tuhan, baik kami sebagai warga negara Indonesia, bahkan kami yang memiliki kebijakan atau yang memiliki kemampuan dalam penentu kebijakan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melakukan apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita, dan malam hari ini selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menjaga kita semua. Amin.